أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mengapa? Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina merupakan perbuatan yang dikecam, dilarang dalam Islam. Halo umat Islam, zina merupakan perbuatan yang dikecam, dilarang dalam Islam. Kata zina berasal dari bahasa Arab zana, yazni, zinan, wazinaan, yang artinya adalah berbuat nista. Tuh, berbuat nista. Perbuatan zina termasuk bagian dari dosa besar yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan melarang hambanya untuk mendekati segala sesuatu yang dapat menjerumuskannya ke jurang perzinaan. Demikianlah janganlah kita berduaan dengan selain mahram, karena setan senantiasa menjerumuskan manusia kepada dosa besar ini. Rasul bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma asyaitanu. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Bahkan dalam dongeng ada begini ya, dua orang yang bukan muhrim ngomong, katanya ini kita diawasi sama setan. Gak apa-apa katanya, setan kan biasa. Nah ini hati-hati ngomong-ngomong begitu. Ini hadis Nabi bukan permainan. Harus betul-betul menjadi hal yang patut perhatian supaya selamat dunia dan akhirat. Kata-kata berkholwat itu apa? Berkholwat ya berdua-duaan di tempat yang tersembunyi, yang digelap-gelap gitu, atau di remang-remang ataupun di mana saja gitu ya, yang seolah-olah itu mereka melakukan dengan merasa aman padahal tidak aman sebenarnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, waspadailah perbuatan yang mendekatkan zina, dan zina itu sendiri Rasul bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma nadharu wal udunani zinahuma al istima wal lisanu jinahul kalam wal yadu jinahal batshu war rijlu jinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Kita lihat artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dimungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya mata adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah, lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Nanti dibaca lagi ya, halo, karena ini nanti dibagikan
playernya ataupun bahan-bahannya insyaallah. Selanjutnya Ibnul Qayyim menjelaskan zina pertama dalam hadis itu adalah zina mata. Nah ini mata ini sebagai awal. Dari zina mata itu melahirkan zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan bermula. Dalam hadis tersebut juga disinggung peringatan tentang zina lidah karena perkataannya. Zina itu meliputi zina mulut dengan kecupan. Saat hati berkeinginan, kemaluan menjadi pelaksana keinginan itu. Jika kemaluan membenarkannya, terjadilah zina. Sebaliknya, jika kemaluan mendustakannya, zina tidak terjadi. Dan dalam bahasan selanjutnya, hadis ini menegaskan bahwa mata juga bisa berzina dan bermaksiat lewat pandangan. Hadis ini juga mengungkapkan bantahan bagi orang yang sepenuhnya memperbolehkan pandangan mata. Tidaklah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu an, tidakkah Rasul pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu an, wahai Ali, jangan susuli pandanganmu, karena pandangan pertama adalah bagianmu dan pandangan kedua bukan lagi bagianmu. Dimaksudnya apa? Kau melihat satu kali udah jangan diteruskan. Tanya lagi alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, ada yang lain-lainnya. Ini kan meneruskan. Udah melihat satu kali sudah selesai. Halo, hei. Ini kadang-kala suka penasaran juga cucu ya. Pak Kepala suka penasaran juga kadang-kala. Nanya-nanya lagi di mana nomor HP-nya berapa. Ini jadi berkelebihan keselanjutnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, akibat berzina. Sekarang kita melihat akibatnya. Satu, mendapat dosa besar. Ma min dzanbin ba'da syirki a'zam indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Di bahasanya vulgar, tanpa diterjemahkan langsung ngerti ya. Orang yang berzina akan kekosongan iman. Nah ini karena iman dalam dirinya keluar dan meninggalkannya, yang ada dia diliputi gumpalan awan di atas kepalanya akibat perbuatan kotor yang telah dilakukan sampai dia bertaubat dan berhenti untuk tidak berzina, maka iman akan kembali pada dirinya. Idza jana rajulu haraja minhul iman kana alaihi kadzulati faidan qata'a raja'a ilahi al iman. Jika seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Bahasa lainnya, orang yang sedang berzina teu aya iman gitu. Imannya hilang. Bagaimana kalau sudah imannya hilang, nyawanya hilang? Nah ini bisa hilang segala-galanya. Maka hati-hati yang pernah melakukan, bertobatlah kepada Allah untuk tidak mengulang kembali. Karena baru tahu dalilnya hari ini misalnya, ya sudah, ini hikmah namanya. Allah maha penerima taubat kesalahan-kesalahan hambanya. Selanjutnya hadirin, dilipat gandakannya azabnya hari ini. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.
Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Selanjutnya dalam kitab Al-Jami Al-Kabir oleh Imam As-Suyuti, dampak dari perbuatan zina bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku perbuatan zina bisa kehilangan kehormatan, martabat, harga diri di masyarakat. Udah selesai. Begitu lewat. Nah, orang ngomong gitu, masya Allah. Itu hukuman dunia. Gara-gara pelaku zina bisa dianggap menjijikan oleh masyarakat. Selain itu, seseorang yang melakukan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan berujung mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya itu. Berapa harus dibayar, di mana adanya, dikejar itu. Setan itu yang mendorong-dorong manusia ke situ. Kemudian zina juga bisa menyebabkan penyakit HIV, AIDS. Penyakit kelamin ini berisiko menyebabkan pada kematian. Ada bisikan, saya tuh penyakit AIDS, nggak ada HIV, aman-aman saja. Jangan ngomong begitu, bertaubatlah kepada Allah. Jangan menantang, jangan mengundang. Ya. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku zina di akhirat adalah mendapat kemurkaan Allah. Lalu ketika yaumul hisab, maka para pelaku zina akan diperlihatkan seberapa besar dosa zina yang mereka lakukan di dunia. Di semuanya dikaper, semua direkam oleh Allah. Hidup kita, tidur kita, bangun tidak, dan seterusnya dalam pengawasan Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, makna amanah dalam profesi. Nah ini, karena judulnya ada kata-kata ini, kita lihat. Dalam Islam, amanah berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integritas. Bekerja adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah dan sesama manusia. Adil amanata ila man i'tamaka wa la takhun man khonata. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah. Terus selanjutnya, dan ini mencakup semua bentuk amanah-amanah yang wajib atas manusia, mulai dari hak-hak Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya seperti sholat, zakat, puasa, kafarat, nazar-nazar, dan lain sebagainya, di mana ia diamanahkan atasnya dan tidak seorang hamba pun mengetahuinya. Dan kepada hak-hak sesama hamba seperti titipan dan lain sebagainya dari apa-apa yang mereka amanahkan, maka Allah memerintahkan untuk menunaikannya. Barang siapa yang tidak menunaikannya di dunia, diambil darinya pada hari kiamat. Termasuk menjaga amanah dalam pekerjaan sesuai profesi yang kita jalankan. Jangan sampai karena kenikmatan dunia kita lupa akan pertanggungjawaban kepada Allah dan orang yang memberi amanah. Terus kita lihat ayat Al-Quran. Nah, kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Menjauhi perbuatan zina sekarang. Menjauhi gimana nih? Pertama, senantiasa menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Antara pandangan dengan kemaluan ini selalu sejajar karena sangat berefek. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. An-Nur ayat 30. Syekh Muhammad bin Salim As-Saparayani ya, dalam kitab Ghazal Al-Bab nih mengatakan bahwa menjaga pandangan memiliki banyak faedah. Wah, ini ada faedahnya nih. Di antaranya pertama, bisa menyelamatkan hati agar tidak menyesal kemudian. Tuh, gitu. Di pertama bisa menyelamatkan hati. Hati terselamatkan dengan tadi pandangan-pandangan. Kedua, bisa mendatangkan cahaya dan ketenangan dalam hati, tenang. Ketiga, mendatangkan kekuatan firasat yang benar. Orang yang bisa menjaga pandangannya akan memiliki kekuatan firasat yang benar, karena firasat yang benar merupakan salah satu buah dari orang yang menjaga pandangan. Yang keempat, membuka pintu pengetahuan dan jalan-jalannya serta memudahkan untuk mendapatkannya. Dan yang kelima, menutup pintu neraka dengan apa tadi? Dengan menjaga pandangan dengan faedah-faedahnya. Tidak usah dihafal, yang penting dilaksanakan satu persatu, insya Allah selamat dunia akhirat. Selanjutnya, menutup aurat dengan pakaian tertutup dan berjilbab. Nah, ini ya. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada anak kita yang masih belum berjilbab, belajarlah. Kalau istri kita kadang-kadang keluar suka dibuka-buka, ingatkanlah. Kalau punya murid yang belum, sadarilah. Bukan sadarilah, sadarkan maksudnya. Jadi semuanya ingat mengingatkan satu sama lain. Oke, yang selanjutnya, mengatur cara berkomunikasi agar tidak mengundang syahwat. Nah, ini Allah memberikan penjelasan. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ini taqwaitunna fala tahdona bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ini kan suka halo-haloan ya. Halo, iya apa? Hati-hati tuh. Kalau ada yang halo, apa halo-halo? Nah. Aduh, oh ini galak banget ini, kita jadi nggak jadi itu.
Ya, Pak Mulyana, halo, kata Pak Mulyana teh. Yang menjawab, apa halo-halo? Nah, itu jadi langsung dari situ ada jawaban yang tidak menggiurkan, kira-kira begitu. Ini saling jaga menjaga. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat, menjauhi penyimpangan amanah profesi. Oke. Yang pertama, berusaha bekerja profesional. Nah, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqon, profesional. Jadi guru profesional, jadi dokter profesional, jadi apapun profesional sesuai dengan keilmuannya. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak punya ilmunya, pi bahayaun. Nah gitu. Yang kedua, senantiasa bersemangat dalam bekerja dan senantiasa berdoa kepada Allah agar amanah serta tidak lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasna'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah, jangan leto, jangan lungse, jangan leles. Bersemangatlah dalam bekerja, jangan lemah dan lemah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, jujur dalam bekerja dan mematuhi aturan. Ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza 'azamal amr falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seharusnya mereka memilih ketaatan kepada Allah dan tutur kata yang baik. Apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar beriman dan taat kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jujur dalam bekerja dan mematuhi aturan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, adil dalam bekerja dan jangan berbuat keji, munkar dan permusuhan dalam bekerja. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemunkaran, permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan kesehatan dan hidayah serta taufiknya untuk tetap berada dalam jalan yang diridhoinya.